Perkenalkan, nama saya Bill Marnio Pongturan. Rekan kerja memanggil saya Bill atau Bill Marnio. Saya berasal dari Makassar, umur saya 26 tahun, dan saya adalah lulusan S1 Teknik Metalurgi dan Material Fakultas Teknik Universitas Indonesia yang lulus pada tahun 2020. Setelah lulus, sebelumnya saya 1 tahun bekerja sebagai asisten laboratorium di LIPI Metalurgi P2MM, tepatnya di Puspitek Serpong. Lalu pada tanggal 13 Juni 2021, saya mendapat offering letter dari PT Indonesia Mineral Industrial Park, khususnya pada PT Hayansi atau Hoya Nickel Cobalt, yang dimana saya diamanahkan sebagai cadangan keahlian pada Departemen Smelter, terkhusus di bengkel produk divisi smelter. Dan pada saat itu saya memulai pekerjaan saya sebagai cadangan keahlian tepat pada tanggal 13 September 2022. Selama 3 bulan saya belajar menjadi cadangan keahlian di lapangan maupun di beberapa tempat di kelas-kelas. Selanjutnya, setelah 3 bulan saya menjadi cadangan keahlian, saya pun diamanahkan dan menjadi wakil foreman atau sebagai pemimpin regu Indonesia pada tanggal 11 Desember 2021, mohon maaf. Pada kesempatan tersebut, pada posisi tersebut, saya mengalami banyak gejolak, pastinya banyak naik turun dalam hal pekerjaan, dalam hal fisik, mental, dan sebagainya. Tetapi saya bersyukur dalam naik turunnya pekerjaan itu, saya belajar 3 hal. Yang pertama, saya belajar bagaimana caranya mengendalikan emosi dan fisik pada saat bekerja. Saya kira dalam hal belajar, yang terutama adalah bagaimana kita mengendalikan emosi, bukan bagaimana kita mengendalikan pikiran kita. Dan itu adalah hal yang wajib kita tahu dan wajib kita taati dalam aturan kerja, terutama pada saat di pertambangan atau di lapangan. Yang kedua, mengenai loyalitas. Loyalitas kerja adalah hal yang penting pada saat kita bekerja, bukan bagaimana kita hanya menyuruh, bukan hanya kita memerintah, tetapi bagaimana kita membuat suatu circle atau bagaimana kita membuat suatu hubungan baik dengan karyawan, baik di atas kita maupun bagi bawahan kita. Dan pada saat ini pula saya belajar bagaimana caranya membangun loyalitas bersama karyawan yang mungkin berbeda jauh dari kultur saya, itu karyawan Tiongkok. Lalu yang ketiga, saya belajar bagaimana berkomunikasi. Berkomunikasi seperti yang kita tahu, karyawan TKA adalah karyawan yang mendominasi di sini karena mereka memang yang punya perusahaan, kita bisa bilang seperti itu. Tapi itu tidak menutup kemungkinan bagi kita untuk berkomunikasi lebih ke mereka. Walaupun di awal-awal, walaupun pada saat pertengahan, banyak hal yang tidak kita mengerti, yang banyak kita tidak paham, tapi pada saatnya nanti ketika kita bisa berkomunikasi lebih dan lebih lagi, saya kira language barrier atau tantangan bahasa, perbedaan bahasa bukanlah menjadi kesukaran bagi kita. Baik, pertama yang harus kita tahu adalah kita harus tahu dulu posisi wakil foreman itu kita pegang, kita jabat seperti apa, bukan seperti bos atau bukan seperti leader yang seakan-akan punya tanggung jawab lebih di atas karyawan Indonesia, tetapi sebenarnya wakil foreman itu sebenarnya hampir sama, atau kita bisa bilang sejajar lah sama kru. Perbedaannya adalah tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya adalah yang pertama, kita manage atau kita memposisikan orang-orang karyawan Indonesia terutama di posisi-posisi atau di pos-pos mana. Misalnya pada saat di pengental atau di thickener, berapa orang yang dibutuhkan. Untuk pengambilan sampel, berapa orang dibutuhkan. Untuk pos pengemas produk, berapa orang yang dibutuhkan. Jadi saya memanage karyawan Indonesia pada pos-pos tersebut. Lalu yang kedua, ada
membantu admin dalam proses misalnya ada kebutuhan sekretariat, cuti, terus ada masa lembur, ataupun ada hal-hal terkait absensi presensi. Jadi ketika ada karyawan Indonesia yang tidak masuk, laporannya masuk ke saya, baru nanti saya akan teruskan ke admin. Yang pertama tadi ya, kita harus tahu memposisikan diri kita sebagai apa bagi karyawan TKA atau karyawan network. Banyak orang merasa sarjana ataupun magister ataupun apapun itu, merasa dia sudah cukup bisa menjadi leader, sudah cukup bisa menjadi bos. Tapi ya kita nggak bisa begitu. Kita tidak bisa langsung melompat seperti itu. Yang kita harus tahu adalah kita harus sejajar dulu dengan bawahan. Kita harus sejajar dulu dengan siapa yang menjadi teman kerja kita di lapangan. Baru pada saat itulah kita menyadari bahwa sebenarnya kita tuh jabatan kita itu lebih ke tanggung jawab, bukan jabatan kita tuh pada saat menyuruh atau memerintah mereka. Jadi jabatan itu atau posisi yang kita kejar itu sebenarnya malah membuat kita harusnya semakin rendah, karena kita mempunyai tanggung jawab lebih besar daripada mereka. Kita bekerja lebih besar daripada mereka, dan kita punya andil lebih besar daripada mereka. Yang kedua adalah selain tanggung jawab, komunikasi. Karena komunikasi kita adalah karyawan TKA yang punya dasar basic bahasa yang agak sulit, kita mengerti bahasa Mandarin, kita bisa mempromosikan diri kita dengan cara belajar bahasa mereka, walaupun tidak bisa langsung serta-merta 100% bisa, tapi paling tidak kita bisa menunjukkan bahwa kita nih punya potensi untuk belajar. Dan saya kira sudah banyak orang yang belajar dari awal, dan saya kira juga tidak sulit untuk belajar berkomunikasi, walaupun kita tetap perlu wadah dalam berkomunikasi. Saya kira itu tanggung jawab dan komunikasi.